Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi wa mawala mabadu. Pemirsa sahabat Masjid Peduli yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel YouTube Masjidul Islam Karangtawang. Kita masih kembali di ajang bincang-bincang saat ini di edisi Ahad 17 November 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar setiap konten kita akan terus berkualitas ya. Baik, sahabat Masjid Peduli yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas seputar tentang dinamika anak muda. Dan sesuai pada channel kita ini adalah Masjid Nurul Islam Peduli, saya ingin mengangkat tema tentang masjid sebagai magnet untuk generasi muda. Untuk membahas masalah ini di kesempatan pagi ini, saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa dan istimewa, juga sekaligus sahabat saya dan juga inspirator saya. Telah hadir di studio atau di kesempatan kali ini ada Mas Dr. Pahrus Zaman Padli, MPD. Beliau adalah seorang akademisi, juga seorang jurnalis senior, dan juga sebagai pembicara di berbagai seminar tentunya. Dan kita langsung temui saja beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Saya udah lama nih nggak ketemu Mas. Iya, PSBY kemana aja ini? Ada aja. Tapi sepertinya Mas sibuk banget. Wah, saya lihat di beberapa media nih sering mengisi seminar Mas ya? Yang ya undangan kalau mengisi di kampus gitu. Workshop seminar. Alhamdulillah. Yang terutama yang saya bisa Pak SBY. Pasti bisa. Oke, dan alhamdulillah Mas, terima kasih sudah bisa hadir di kesempatan kali ini di channel YouTube-nya Masjid Nurul Islam Peduli Karangtawang. Saya sudah mengangkat tema tadi tentang masjid sebagai magnet untuk generasi muda. Dan barangkali ini tidak hanya sekedar jargon atau tema, tapi kira-kira bagaimana mewujudkan tema kita tentang masjid menjadi magnet untuk generasi muda. Sementara generasi muda kita tahu adalah mereka sudah terlena dengan medsos dan lain-lain. Bagaimana Mas Pahrus menyikapi masalah ini? Ya, Pak SBY memang menghadapi problem anak muda sekarang itu tidak sederhana, kompleks. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi, tantangan kita menghadapi anak muda sekarang itu tidak mudah. Tidak mudah. Kompleks sekali. Gempuran budaya asing, budaya populer yang berkembang saat ini itu tidak terbendung. Hedon juga ya. Berbagai pengaruh itu masuk ke ruang-ruang privat anak-anak muda, dan orang tua juga tidak mampu mengontrol. Negara juga tidak bisa masuk ke situ. Tetapi masjid akan menjadi solusi bagi kita untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang dialami oleh para pemuda kita, dan kita harus menjadi kewajiban kita untuk mengurai problem yang dihadapi oleh anak muda kita ini. Ya tentu secara teoretik dan praktik kita harus dekat dengan mereka. Kita harus berdialog dengan mereka. Kita harus engage dengan mereka apa yang mereka alami. Problem anak-anak muda ini kan kemudian melari ke narkoba, lari ke kenakalan remaja, macam-macam itu. Sebenarnya karena ketahanan di keluarga sendiri lemah. Ketahanan keluarga gitu. Suami istri pisah misalnya ya. Pola pendidikan orang tua ke anak itu tidak tepat. Maka mereka mencari lingkungan di luar keluarga. Ketika mereka keluar mencari lingkungan di lingkungan keluarga, maka mereka bertemu dengan beraneka ragam komunitas dan pengaruh. Dan anak-anak muda kita dibentuk oleh mereka, dibentuk oleh lingkungan. Padahal kata Nabi, kullu mauludun yuladu alal fitrah, fa abawahu ayuhawidanihi ayumajjinas. Iya, intinya bahwa setiap anak kita ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang akan menjadikan mereka Nasrani, Majusi, dan Yahudi. Nah, fitrah di situ kan identik dengan Islam sebenarnya.
Jadi sebenarnya fitrah anak-anak muda itu sebenarnya fitrahnya adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Fitrahnya. Nah, di tengah permasalahan yang mereka hadapi, tugas masjid adalah mengembalikan fitrah mereka menjadi anak-anak generasi muda yang ingin dekat dengan Allah. Karena memang fitrahnya itu Islam, dekat dengan Allah. Iya Mas, menarik sekali bahwa di tengah gencarnya arus globalisasi, kemudian media yang luar biasa, bahkan tadi sudah bisa sudah disampaikan bahwa ruang publik ini sangat benar-benar terbuka, informasi sangat bahkan sampai masuk di ruang private gitu ya. Dan ini adalah mungkin hal yang tidak bisa dihindarkan barangkali. Ya. Nah, peran masjid dalam hal ini, ketika bicara masjid hanya adalah tempat sujud. Nah, Masjid Nurul Islam Peduli Karangtang juga menggagas tentang bagaimana masjid juga punya fungsi lain, dalam arti adalah fungsi horisontalistik yang bersifat hablum minan nas. Nah, hal ini juga terkait dengan masalah pemberdayaan generasi muda tentunya. Kira-kira menurut Mas Farus, hal apa saja yang kira-kira bisa diterima oleh anak muda? Mereka mau bisa datang ke masjid, cinta ke masjid, dan lain-lain. Dan pada gilirannya mereka bisa diperdayakan sebagai generasi yang bisa membangun karakter teman-teman yang lain di masjid. Seperti apa nih Mas? Yang pertama menurut saya takmir masjid, kita semua harus mengidentifikasi hobi mereka. Hobi ya? Interest mereka. Kesukaan mereka apa. Jadi kita masuk, engage ke mereka melalui hobi-hobi mereka. Tentu macam-macam hobi mereka. Yeah. Touring misalnya. Touring. Ngaliwet bareng. Ya. Ngafik mereka kan. Maksudnya kafe Mas? Iya. Duduk, ngobrol, ngalur ngidur, nggak apa-apa. Ngopi gitu ya? Ngopi. Bagaimana masjid disetting di halamannya, di bagian samping atau di pelataran. Itu ada kursi-kursi seperti kafe. Hal-hal itu adalah sebagai ruang untuk bisa masuk kepada mereka. Itu gitu. Ruang public sphere bagi mereka. Yeah. Masjid harus provide public sphere, ruang publik, ruang yang nyaman bagi mereka berinteraksi. Apalagi harus ada spare buat mereka gitu masjid itu ya. Dikasih dan free ya. Iya. Free walaupun mereka nggak punya kuota, bisa minum, bisa akses internet. Free insya Allah sudah. Yang penting apa? Yang penting pas adzan sholat, itu aja dulu lah. Itu adzan sholat. Iya, karena memang tujuannya ke sana ya. Diajak touring, diajak ngeliwet, diajak camping. Kesukaan mereka apa? Musik? Iya diajak musik, nggak apa-apa. Ya walaupun musik masih dangdut, masih ngerok, nggak apa-apa. Nanti rocknya diislamisasi. Di rock syariah gitu. Gitu kan? Rock syariah. Jadi pola pendekatan dakwah sekarang harus mulai dimodifikasi sehingga kompatibel dengan keadaan sekarang. Iya. Tanpa meninggalkan nilai-nilai ruhut itu tadi ya. Nggak apa-apa kan, bajunya masih gaya anak muda kan, tapi sholat. Keren kan? Iya. Nah, nanti kan by proses dia akan ubah lebih rapi, lebih apa. Iya. Karena kata Allah, keimanan itu, kata Allah, latarkabunna tobakon an tobak. Aku akan naikkan derajat kalian, keimanan kalian setahap demi setahap. Iya. Nggak bisa langsung jadi. Gitu. Oke Mas, baik. Nah, ketika mereka sudah kita rangkul tadi ya dengan berbagai kegiatan yang dipandang memang cocok dengan dunia mereka begitu Mas. Tapi kan tapi pasti kita harus juga memasukkan hal yang sifatnya ruhania, tentang keilahian dan lain-lain ini Mas. Apa kira-kira kiatnya seperti apa agar mereka suka begitu? Pak SBY, ketika fasilitas kesenangan mereka kita fasilitasi dan kegiatannya berpusat di masjid. Aura masjid kan sudah mengajak kepada kebaikan tuh. Tanpa kita ngomong secara verbal pun, mereka akan, wah saya harus sholat nih di masjid. Masa di masjid tidak sholat gitu ya? Iya. Nggak mungkin nggak sholat mereka. Iya. Di masjid kami lagi dicoba PKL. Alhamdulillah. Dari sekian puluh orang, saya lihat tuh dari 27 orang yang kami
bina sekarang. Prediksi saya ya, dari mata insania saya, itu paling 2-3 yang sholat. Tapi sekarang sholat semua. Alhamdulillah. Hari ini mereka inisiatif nggak berdagang pagi ini baksos. Sekarang di masjid kami, nggak nyuruh, mereka inisiatif sendiri bersih. Habis berdagang mereka bersihin sendiri juga. Hari ini itu mereka. Luar biasa, Mas. Langkah konkret, Mas. Ya. Terkait tadi kan kita coba fasilitasi, lalu kita masuk ke dunia mereka, lalu kita arahkan tentang hal-hal yang bersifat keilahian, ketuhanan dan lain-lain. Mereka harus dekat dengan Tuhannya. Nah, langkah konkretnya apa ini untuk pendekatan kepada anak-anak muda ini, Mas, kira-kira? Iya, berangkat tadi kebutuhan, berangkat dari hobi, kesukaan mereka, preference mereka, dan juga kebutuhan mereka. Yang dimaksud kebutuhan apa tuh, Mas? Iya, kan setiap anak muda punya kebutuhan. Kalau orang didekati dengan kebutuhan, kalau di dalam dunia riset itu namanya basic need, kebutuhan, students need, kebutuhan dari siswa kita. Apa? Kalau kita penuhi kebutuhan mereka, nurut. Tinggal kita arahkan proses. Kebutuhan mereka suka ngafe. Kita sediakan kafe di masjid yang bernuansa kafe, lingkungan kafe. Gitu ya. Kafenya free lagi. Akses internet gitu ya. Kemudian nanti ditunjang kegiatan-kegiatan yang lain. Banyak nanti. Mereka misal butuh ingin jadi apa. Ya. Termasuk kalau memang harus diberi beasiswa, kita kasih beasiswa. Dikasih training kewirausahaan. Training menulis. Training bagaimana jadi YouTuber. Karena sekarang YouTuber ya. Maaf, Mas nih. Pandangan sederhana orang tua itu. Biasanya anak itu bisa mengaji, kemudian bisa berselawat, bisa sholat, selesai itu saja. Ya itu bagus. Bagus. Ya. Bagus. Tapi kan dunia mereka sekarang banyak dihadapkan dengan tadi dinamika tentang informasi dan lain-lain. Gitu. Ya. Hal itu kan kita tidak bisa hindari, Mas. Ya. Nah ini gimana, Mas? Ya nggak apa-apa, by proses aja. Kan nanti kan seiring dengan waktu mereka akan berubah, proses pembentukan karakter mereka akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi yang penting adalah lingkungan, sistem itu kita siapkan sehingga membuat mereka terbawa ya ke cita-cita kita atau harapan kita. Profil anak muda yang baik itu akan seperti ini. Anak muda yang baik dan soleh. Tidak mesti harus bersarung terus gitu, Mas. Tidak harus. Tidak mesti harus berkopiah terus. Tidak harus ya. Makanya saya buka nih kopiahnya. Baik. Kesimpulannya, Mas, barangkali ini untuk sahabat-sahabat Masjid Peduli barangkali ini untuk obrolan kita pagi ini. Iya. Pendekatan kita para takmir masjid, para kiai, para asatid ya di masyarakat, di masjid perlu mencari cara-cara yang baru, cara yang inovatif, yang memungkinkan anak-anak muda kita tertarik masuk masjid, beraktivitas di masjid. Apapun aktivitasnya sejauh positif, kita support. Takmir masjid memfasilitasi hobi mereka, kebutuhan mereka, ya, kesenangan mereka. Nanti seiring dengan waktu mereka akan menjadi pribadi muslim yang kita harapkan. Terutama sholat. Kemudian nanti mereka akan menjadi generasi muslim yang sadar akan tanggung jawab dirinya terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap masa depan umat ini dan bangsa ini. Pada akhirnya nanti akan terbentuk kepribadian itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Fahrus atas bincang-bincang kita pagi ini. Terima kasih, Pak. Insya Allah bermanfaat untuk anak muda khususnya di Karangtawang ini ya. Yang saat ini juga tim Masjid Peduli tengah berupaya dan berikhtiar. Semua bidang kita akan coba garap dan harapan akan menjadi masjid yang benar-benar berfungsi untuk pemberdayaan umat. Masya Allah. Terima kasih, Mas ya. Sama-sama Pak SBY. Oke pemirsa dan sahabat Masjid Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Fahrus Jaman Pagi MPD, seorang akademisi dan juga seorang jurnalis senior
dan juga sebagai praktisi pendidikan yang telah berbagi cerita dengan kita semua. Semoga bermanfaat dan akan menjadi bahan untuk tim Masjid Nurul Islam Peduli untuk mengembangkan program-programnya ke depan lebih baik lagi. Dari channelnya Masjid Nurul Islam Peduli, saya Subaryadi Yusuf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.